Salam pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama kami di YouTube channel Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung dalam diskusi Sekolah Sahabat Bahasa Indonesia. Kembali kami berdua, saya dengan Pendeta Marupapa untuk menemani saudara-saudara di dalam diskusi Sekolah Sahabat ini. Sebelum kita mulai, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, berkati pertemuan kami ini, berkati acara ini menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan dan mendengarkannya Tuhan. Menambah pengetahuan mereka, menambah kehangatan rohani mereka, dan persiapan kami menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kembali saudara-saudara, sebelum ke Pendeta Marupapa, mari untuk menyaksikan channel ini selalu dan membagikannya, mensubscribe-nya dan menyukai agar channel Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung ini menjadi berkat bagi kita semua. Seperti biasa, untuk pendahuluan ini dan beberapa hari ke depan, Pendeta Marupapa akan memberikan konklusi dan pandangan-pandangan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran yang kedua. Persilakan. Baik, terima kasih Pendeta David. Kita masuk ke pelajaran yang kedua. Judulnya adalah Fondasi Kejadian. Ayat hafalannya diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, kita terhubung pada satu kebenaran-kebenaran yang sudah disebutkan ataupun muncul di dalam kitab Kejadian. Nah, judul kita adalah Fondasi Kejadian. Nah, apa prinsip-prinsip kebenaran yang disebutkan di dalam kitab Kejadian yang kemudian diulangi kembali di dalam buku yang lain, dalam momen yang lain, dalam cerita yang lain, tetapi prinsip yang sama diulangi dan dilengkapi penjelasan lebih lanjut sehingga kita semua melihat bahwa ada kaitan apa yang Tuhan telah sebutkan di masa lalu, ya sekarang dan seterusnya. Nah, di dalam pelajaran kita ini, masalah yang menjadi mendasar dalam penafsiran modern dalam kitab Nubuatan Alkitab, ya seperti dalam kitab Wahyu, adalah karena kita gagal mengenali sumber kuno, ya. Sumber kuno dari Wahyu itu sendiri. Ya. Kita tidak melihat kepada latar belakang sejarahnya. Nah, apa yang disebutkan oleh Bapak negara kita, ya, founder negara Indonesia ini, dia sebutkan jangan lupakan ya sejarahmu, ya, sejarah negaramu, karena negara tidak akan berkembang, tidak akan maju kalau tidak berkaca, tidak kembali ya belajar dari apa? Sejarah. Nah, Alkitab belajar Wahyu, belajar nubuatan, demikian juga kita akan gagal ya menafsirkan, mengerti akan firman ini kalau kita tidak melihat dari ya penafsiran ataupun apa yang disebutkan dalam sejarahnya. Oleh sebab itu, awal mula dari kitab Wahyu ini sebenarnya yaitu dalam kitab Kejadian. Nah, kita akan belajar ataupun melihat dalam pelajaran ini bahwa di dalam kitab Kejadian di sana ada juga simbol atau lambang yang sudah disebutkan. Nah, sebelum kita ke sana, kita akan melihat bahwa di pelajaran hari Minggu di sana ada istilah yang disebutkan yaitu penyebutan pertama atau pola dasar, ya. Pola dasar ini adalah sebuah prinsip yang disebutkan oleh Allah di dalam pelajaran ketika kita membuka kitab Kejadian. Nah, pelajarannya, prinsipnya sama, walaupun nanti diulangi kembali dalam lambang yang sama, tapi ada di sana ditambahkan keterangannya. Nah, kita mau melihat dulu bahwa ketika Tuhan menyampaikan kebenaran melalui firman Tuhan, ya, baik itu kita baca mulai dari kitab Kejadian, Keluaran dan seterusnya, kita melihat bahwa karakter Allah kita itu adalah Allah yang tidak berubah.
Jadi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang datang dari Allah sendiri. Sementara kebenaran dari manusia itu adalah kebenaran yang relatif, ya, yang umum di dalam pikiran manusia. Ditambah lagi kebenaran itu bisa saja diyakini dari pandangan-pandangan orang yang secara umum kebanyakan orang bisa menerimanya. Bisa juga itu kebenaran muncul dari budaya, ya, tradisi, dan sebagainya. Jadi semua yang datang dari manusia itu bisa saja berubah-ubah, ya. Itu diikuti oleh waktu dan seterusnya. Nah, apa yang perlu kita yakini pada pelajaran hari Minggu bahwa ketika Allah menyampaikan kebenaran, Dia adalah Allah yang konsisten dengan apa yang Dia ucapkan. Dia berkomitmen dengan apa yang Dia sampaikan. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak berubah. Allah yang dulu, yang sekarang, dan seterusnya adalah Allah yang sama. Dan Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ya. Nah, kalau Allah tidak berubah, kalau Allah mengatakan firman-Nya tidak berubah, itu artinya kita dapat berpegang pada kebenaran yang datangnya dari Allah. Kita pindah ke hari Senin. Dalam pelajaran hari Senin, judulnya memahami kasih Allah. Dalam cerita ini muncul yaitu kisah Abraham, ya. Abraham yang Tuhan uji untuk mengorbankan anaknya Ishak. Nah, ketika Tuhan memberikan ujian kepada Abraham, di sana Tuhan ingin melihat seberapa percaya dan seberapa mengasihi Abraham kepada Allah. Nah, di dalam penyebutan kasih ini berkaitan dengan apa yang disebutkan bahwa Allah itu adalah kasih. Ya. Allah itu adalah Allah yang peduli dan menunjukkan kasihnya kepada kita, dan itulah karakter Allah. Nah, terkait tentang kasih, karakter Allah kita sudah pelajari pada triwulan yang lalu. Nah, kasih menurut pandangan umum, ya, secara dunia melihat bahwa kasih itu konsepnya sering sekali mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dan ini adalah kasih yang telah rusak, ya, karena akibat apa? Akibat dosa. Maka sering sekali orang hanya berfokus mengasihi dirinya sendiri ketimbang mengasihi orang lain. Ya, karena dosa itu telah merusak apa yang Tuhan telah jadikan, maka seringkali kita salah di dalam apa? Di dalam menunjukkan dan menjelaskan tentang kasih. Oleh sebab itu Allah sendirilah yang mengajarkan dan kembali untuk menunjukkan kasih-Nya. Dalam kisah antara Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, Allah yang lebih dahulu menunjukkan apa? Kasih-Nya. Allah yang datang kepada mereka yang berdosa. Ya, dalam ketelanjangan mereka, kehilangan kemuliaan Allah, Allah sendirilah yang memberikan pakaian kepada mereka. Yaitu dari kulit domba yang disembelih untuk mereka pakai supaya tidak kelihatan ketelanjangannya. Nah, dari sini kita melihat bahwa prinsipnya Allah itu apa? Kasih. Oke. Jadi di dalam kitab Kejadian sudah disampaikan, diajarkan prinsip yaitu Allah adalah kasih. Dan dalam lambang ketika manusia yang sudah berdosa itu, ya, Tuhan ambil binatang domba, lalu Tuhan pakaikan pakaiannya, itu adalah sebuah lambang yang Tuhan tunjukkan bahwa ada domba yang tersembelih, darahnya tercurah, ya, untuk menggantikan
kematian manusia akibat dosa. Nah, di dalam sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru selalu menekankan bahwa Allah itu adalah kasih, dan kita ditunjukkan bagaimana kasih Allah itu yang luar biasa. Nah, kita masuk ke hari Selasa. Ini adalah kisah yang menarik. Pada saat Tuhan menguji Abraham, ujian yang paling berat yang dia harus hadapi adalah harus mengorbankan anaknya Ishak. Dengan tangannya sendiri, dia harus menyembelih anaknya, ya, menjadi korban bakaran persembahan kepada Allah. Dalam kitab Kejadian 22 ayat 1-13, di sana diceritakan bagaimana cerita ini, bahwa saat mereka bersiap-siap dan berangkat menuju ke tempat di mana mereka akan mengadakan mezbah bakaran di sana, Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, sudah ada kayu bakar di sini, ya sudah ada api di sini. Kita akan mengadakan korban bakaran di sana, di gunung, ya, di tempat di mana di mana kita akan mengorbankan persembahan, tetapi tidak ada dombanya. Ya, mana dombanya?" Nah, pertanyaan ini sangat memiris hati dari ayah seorang Abraham. Ketika Ishak bertanya, "Mana dombanya? Di mana dombanya? Kita sudah bawa persiapan, tapi dombanya tidak ada." Jawaban yang muncul dari Abraham adalah jawaban yang sangat baik sekali, ya. Kita juga tidak mengerti, ya, jawaban itu muncul dari mana, ya. Apa yang dikatakan oleh Abraham? Allah akan menyediakan dombanya bagi kita. Sementara Abraham belum mengerti, ya, di mana domba yang akan Tuhan sediakan. Atau benarkah memang ada domba yang Tuhan sediakan? Sementara pesan ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah untuk menyembelih anaknya Ishak. Nah, inilah jawaban yang bisa saja datang dari tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita tahu ceritanya bagaimana ketika Abraham siap untuk menyembelih anaknya sendiri, lalu suara dari surga datang, ya, suara Allah berkata kepada Abraham, "Abraham, telah kulihat imanmu, bahwa engkau adalah benar mengasihi dan menuruti perkataanku. Jangan kau apa-apakan anakmu itu." Lalu terdengar suara domba yang tanduknya, ya, sangkut di semak belukar. Dan itulah domba yang Tuhan siapkan untuk mengganti Ishak yang tadinya akan dikorbankan. Nah, apa yang menarik di sini adalah Tuhan melihat iman Abraham, dan Tuhan mengetahui bahwa Abraham, ya, mengasihi anaknya. Dan ketika Tuhan menyediakan domba, ini adalah lambang di mana menceritakan akan pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak domba yang tersembelih. Jadi sudah ada di sana diajarkan tentang prinsip keselamatan Yesus tawarkan kepada kita semua melalui korban anak domba. Dan prinsip ini diulangi kembali dalam kisah ketika bangsa Israel berada di Mesir. Ya, saat Tuhan akan berikan tulah, ya, tulah ke-10 di sana, yaitu kematian anak sulung. Tuhan bilang apa? "Ambillah domba jantan yang tidak bercela, sembelih, lalu darahnya harus dioleskan, ya, di tiang, ya, pintu, ya, di atap dan sebagainya. Dan ini menjadi tanda ketika Tuhan akan lewat, ya, bahwa itulah tempat tinggal bangsa Israel." Nah, ya, dalam kisah yang lainnya, dalam penglihatan yang dilihat oleh Yohanes, ada domba Allah yang tersembelih. Ya, diulangi kembali dari kitab Kejadian, kisah
Adam dan Hawa, dari kisah Abraham dan bangsa Israel diulangi kembali sampai di cerita di kitab Wahyu. Jadi inilah benang merahnya, ya, di mana latar belakang kitab Kejadian sudah menginformasikan lebih awal dan kemudian diterangkan lebih lanjut di dalam kitab yang lainnya. Dan bahkan nanti kita melihat bagaimana penggenapan anak domba itu adalah merujuk kepada siapa? Yaitu Yesus Kristus sebagai domba Allah yang telah disalibkan untuk mengganti manusia yang berdosa kematian kekal. Sebabnya bagaimana kita melihat akan kasih Allah yang luar biasa, ya, kasih Allah yang ajaib, dan sekiranya ini akan menolong kita untuk mengerti bagaimana pengorbanan yang Yesus lakukan, sehingga kita akan benar-benar menghargai, ya, karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, saya berikan berikutnya hari selanjutnya disampaikan oleh Pendeta David. Baik, terima kasih Pendeta Marupa Pastorus yang sudah memberikan konklusi untuk Minggu, Senin, Selasa, ya. Ya. Di mana kita diingatkan kembali bahwa Allah itu adalah kasih, seperti pelajaran Sekolah Sabat kuartal triwulan yang lalu. Juga diingatkan kepada kita bahwa kasih Allah itu diekspresikan dengan pengorbanannya yang juga dilambangkan dengan domba. Nah, saya akan berbicara untuk Kamis Jumat, sekaligus tambahan dari apa yang saya dapatkan dari pelajaran Sekolah Sabat yang sudah kita pelajari selama 1 minggu ini atau 1 pekan ini. Seperti biasa, teman multimedia boleh tunjukkan ini, didekatkan. Saya senang dengan gambar-gambar seperti ini, kayak anak SD atau guru SD, ya, supaya kita lebih mudah mengerti saja. Itu saja poinnya. Baik, ada 3 gambar yang hampir mirip sebetulnya, tapi ada pengertian yang berbeda. Oke. Nah, ada 3 lingkaran di sini. 1, 2, dan 3. Nah, lingkaran ini saya tulis buku Kejadian, buku Daniel, dan juga buku Wahyu. Lalu garis ini adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sorry, agak terbalik ya. Ya, ini apa? Ini Kejadian, Daniel, dan Wahyu, lalu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, karena kita bicara tentang nubuatan, biasanya kita berfokus kepada Daniel dan Wahyu. Nah, pelajaran Sekolah Sabat pekan lalu mengingatkan kita, buku Daniel itu dikunci, buku Wahyu itu dibuka. Kan begitu. Nah, sekarang saya akan mulai dari buku Wahyu dulu, yang ini, buku Wahyu, ya, yang ini. Nah, contoh, Sekolah Sabat kita menceritakan tentang domba. Nah, untuk mengerti domba ini atau untuk mengerti buku Wahyu ini, kita diperlukan mempelajari buku Daniel. Ya, jadi itu saya katakan tadi. Untuk mengerti buku Daniel, kita harus mempelajari buku Wahyu. Nah, untuk mengerti apa yang dilambangkan di buku Wahyu dan di buku Daniel tentang domba, kita perlu mundur ke belakang. Apa yang diceritakan di dalam buku Kejadian mengenai domba. Nah, untuk mengerti domba di buku Wahyu, kita mundur ke belakang di zaman Perjanjian Lama, yaitu zaman bangsa Israel. Tadi Pendeta Marupapa sudah singgung masalah menjelang tulah ke-10 ada Paskah. Nah, untuk mengerti buku Wahyu, kita harus mundur, saya bikin garis-garis ini, ke buku Daniel. Apa sih domba di sini? Lalu untuk mengerti domba di buku Wahyu ini, kita juga harus tarik mundur ke Perjanjian Baru. Apa sih yang dibicarakan di sana? Karena Yohanes pernah katakan, itulah anak domba Allah. Jadi untuk mengerti ini, harus kita melihat konsep awalnya itu apa, cerita awalnya itu apa. Begitu juga membicarakan domba dan juga membicarakan tentang kasih. Inilah anakku yang kukasihi. Apa sih kasih itu? Nah, tadi Pendeta Marupapa sudah sampaikan bahwa kasih Allah itu
konsepnya adalah bukan aku, tapi dia. Itu kasih Allah. Nah, demikian juga dengan buku apa? Buku Daniel. Kembali saya ulangi, untuk mengerti buku Daniel kita mempelajari buku Wahyu. Nah, untuk mengerti buku Daniel kita lihat apa sih yang dibicarakan di buku Wahyu, lalu apa sih yang dibicarakan di dalam buku Kejadian, apa sih yang dibicarakan di Perjanjian Lama dan juga apa yang dibicarakan di Perjanjian Baru. Nah, dengan cara seperti ini kita mempelajari lambang-lambang yang ada di Alkitab, kita dibantu untuk mengerti secara konsep. Kenapa? Tadi Pendeta Marupapa sudah katakan, Allah itu tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Tetapi ekspresi daripada kasih Allah itu bisa dalam berbagai bentuk sesuai dengan zamannya. Lalu berbicara juga tentang naga, si ular tua itu. Kita tarik mundur, di Kejadian itu apa sih? Bicara tentang ular, konsepnya tetap sama, cara kerja ular itu, tetapi variannya apa? Berbeda-beda. Demikian juga dengan yang lain, saudara ya. Ya, saya sering katakan kita bersyukur menjadi anggota gereja Masetan dari ke-7 yang masih mempelajari 2 buku di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau kita hanya mempelajari Perjanjian Baru, kita akan kehilangan arah karena nggak tahu dasarnya itu apa. Nggak tahu dasarnya apa. Jadi saya sering katakan untuk lebih mudah mengerti, mempelajari Alkitab, membaca Alkitab, kita baca aja buku Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ke-10, saya sering katakan itu. Walaupun dalam konteks ini Kejadian pasal 22 dibicara tentang apa? Tentang domba. Tetapi berbicara tentang domba di Kejadian 1 juga ada. Di Kejadian 2 juga ada. Kejadian 3 juga apa? Di Kejadian 3 konteks tentang apa? Tentang domba dan sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, kembali untuk mengerti inilah kerangka yang harus ada dalam pemikiran kita sebagai anggota gereja, sebagai pembelajar Alkitab, agar kita tidak dibingungkan oleh lambang-lambang yang ada di buku Wahyu dan juga buku Daniel. Sekarang saya jarang melihat, terima kasih multimedia sudah zoom in ini. Sekarang kita sudah jarang melihat yang namanya konkordansi Alkitab. Saya tidak tahu Pendeta Maru apakah masih simpan itu di rumah, saya kurang tahu. Masih ada ya? Saya di rumah masih ada yang strong concordance, itu sangat direkomendasikan untuk mempelajari Alkitab. Nah, dulu concordance ini sangat powerful dulu ya, sekarang enggak. Kalau sekarang kan sudah ada search engine-nya di Alkitab elektronik kita. Kalau ada Alkitab elektronik kita tinggal cari contohnya kata domba. Ya, sebanyak kata domba itu akan muncul di sana. Seperti itu mempermudah. Tetapi cara yang lain, cara yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita baca setiap ayat yang muncul di sana. Ya, setiap ayat yang muncul di sana. Ya, sekurang-kurangnya saya punya praktek. Kalau ada dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, biasa saya baca kalau ada 20 ayat, saya sekurang-kurangnya baca 10. 5 Perjanjian Lamanya apa, 5 Perjanjian Barunya apa. Jadi kita bisa mendapatkan, oh ini maksudnya. Ini rupanya maksud daripada apa? Daripada lambang-lambang yang dimunculkan di dalam apa? Di dalam kitab yang kita sebut kitab nubuatan, yaitu Wahyu dan Daniel dan juga apa? Dan juga Wahyu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini tambahan saja isi daripada pelajaran sekolah sahabat kita lebih dalam. Tadi Pendeta Sitorus sudah, atau Pendeta Marupapa sudah mention, sudah sampaikan, tetapi 3 gambar ini menurut saya membantu kita untuk lebih mudah mengerti apa yang sedang terjadi. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, saudara-saudara, sebelum kami rekaman, saya berdiskusi dengan Pendeta Marupapa. Diskusinya paling tidak begini, bagaimana ya kalau ada disinggung satu kelompok, satu denominasi yang lain, apakah kita itu boleh kita sebutkan?
Lalu dalam diskusi kami saya katakan, ya silakan saja disebutkan, tetapi dalam konteks bukan mendiskreditkan satu denominasi, satu kelompok, satu aliran dan apa lain sebagainya. Bicarakan itu dalam konteks sejarah. Itu saya katakan tadi. Dan saudara yang paling penting adalah bukan bagi saya, ya maaf kalau salah boleh dikoreksi. Bagi saya yang paling utama itu bukan menghafal tahun-tahun, peristiwa terjadi, bukan itu bagi saya yang paling penting. Paling penting bagi saya adalah sudah di manakah posisi kita sekarang. Nah, apa hubungannya kita mengetahui posisi kita di mana sekarang, lalu saya katakan penting, karena itu akan mempengaruhi seberapa besarkah, seberapa seriuskah kita mempersiapkan menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Di situ yang paling penting kan. Sama seperti perumpamaan 10 anak darah itu. Mereka sama-sama tahu ya pengantin pria itu akan datang, sama-sama tahu. Dan saya yakin mereka sama-sama tahu kapan akan datang itu. Saya yakin itu. Perbedaannya adalah satu kelompok memang serius mempersiapkan menyambut kedatangan pengantin pria itu. Sementara sekelompok yang lain tidak serius. Di situ problemnya. Nah, poinnya saya ulangi, kita tahu di mana nih sekarang kita posisinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau merujuk kepada Daniel pasal 2, mimpi Nebukadnezar, Daniel pasal 7, 8 itu adalah mimpi Daniel. Di buku Daniel itu kan ada 2 orang yang bermimpi, Nebukadnezar dan juga apa? Daniel. Tapi itu berkaitan, berhubungan. 2 orang dan beberapa mimpi di sana berhubungan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita merujuk kepada Daniel pasal 2, kita sudah di posisi 10 jari-jari. 10 jari-jari itu kita sering terjemahkan cikal bakal 10 negara Eropa. Bayangkan cikal bakalnya itu tahun 1800-an, 1700-an itu kan sudah lama sekali. Sudah lama sekali itu kan. Nah, kepada sekarang, nah pertanyaannya adalah kalau kita melihat kaki kita, coba kita sama-sama masing-masing melihat kaki kita. Kan contohnya ini kaki kita kan kira-kira begitu. Ini kan ada apa ya? Ketebalan. Nah, saya sering iseng bertanya, kalau di kaki itu, di ketebalan sentimeter keberapa kita ini sekarang? Kalau bicara kaki ya, telapak kaki, di ketebalan sentimeter keberapa? Kalau bicara kata masa itu adalah satu waktu itu kita sebut 1 tahun. Kalau 1 tahun itu saya sering katakan, kan mau berakhir nih tahun ini, masa ini. Biasa berakhir itu secara umum adalah tengah malam. Tapi kalau secara Alkitab itu matahari terbenam, kan kira-kira begitu. Nah, kita merujuk saja ke kita ambil contoh saja pergantian hari tahun itu tengah malam, jam 12 malam. Nah, jam 11 menit keberapa, detik keberapa? Kan itu penting tuh. Lalu di bawah detik, second atau apa, saya kurang ingat apa, itu yang sudah yang keberapa? Kan kita nggak tahu. Problem poinnya adalah kita yakin dia akan datang, yakin, kita harus yakin. Problemnya adalah di poin keberapa. Mungkin kita bisa ajukan pertanyaan, kenapa Tuhan tidak beritahu tahun keberapa, poin titik keberapa itu? Saya percaya Tuhan punya maksud yang lain. Kenapa? Karena kalau kita tentukan waktunya, saya takut seperti beberapa orang lakukan di masa kuliah, disebut SKS, sistem kebut semalam. Kenapa? Memang tugasnya selesai, tapi secara kualitas belum tentu dia kuasai itu. Nah, mungkin secara kesiapan orang akan siap, tetapi secara kualitas itu belum tentu. Mengapa? Ini agak melebar sedikit. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang diubah seketika itu adalah fisik kita, bukan tabiat kita. Tabiat kita itu diubah ya selama kita hidup di mana? Di dunia ini. Selama kita berhubungan dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Jadi
bukan masalah bersiap, tetapi berapa siapkah kita untuk apa? Untuk bersiap. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin saya tidak terlalu panjang, tapi yang mau saya ingatkan adalah kita bersyukur menjadi pembelajar Alkitab yang masih menggunakan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sehingga pada waktu kita mempelajari nubuatan, lambang-lambang di buku Daniel dan Wahyu, kita tidak hilang arah, kita tidak hilang arti. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, contohnya kalau ada bicara tentang domba, mari kita mundur ke buku Daniel contohnya. Ini tidak harus seperti itu, tapi paling nggak mundur ke belakang sambil di Daniel. Apa sih domba di Daniel? Oh, kita tarik lagi mundur ke belakang. Apa sih dalam Perjanjian Lama, pengalaman bangsa Israel, Abraham dan sebagainya bicara tentang domba? Mundur lagi ke belakang. Oh, ini karena prinsip itu tidak pernah apa? Tidak berubah, tetapi ekspresi bentuk daripada wujud prinsip itu bisa saja berubah sesuai dengan apa? Dengan waktu. Saudara-saudara, tidak terasa 30 menit kita sudah habiskan waktu untuk membicarakan ini. Seperti biasa, sebenarnya masih banyak yang mau kami sampaikan, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pendeta Marupa Pasitorus yang selalu setia bersama kita, bersama kami, dan juga kepada pemirsa yang selalu setia menyaksikan channel kita ini, Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Dan saya kembali mengingatkan untuk mensubscribe, membagikannya, dan menyukainya. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita ketemu di episode yang lain. Tuhan berkati kita. Shalom.